Menurut Nelson Mandela, pemimpin diibaratkan sebagai penggembala domba yang menuntun dombanya dari belakang untuk berjalan cepat. Dari sini kita tahu bahwa penggembala ternak sebagai seorang pemimpin yang melayani dombanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PSDM, selamat datang di PSDM Talks. Kenali, nama aku Muhammad Anggil Lubis dari Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak IPB University. Episode kali ini merupakan episode perdana yang diadakan oleh Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa Kabinet Rangkai Harmoni dengan tema To Serve or To Be Served. Baik, kali ini aku bakal ngobrol-ngobrol asik bareng tamu inspiratif kita nih kali ini. Beliau merupakan Wakil Badan Eksekutif Mahasiswa Sekolah Vokasi IPB, yaitu Muhammad Rehan. Halo Kak Rehan, gimana nih kabarnya? Halo Anggi, alhamdulillah kabar aku baik. Halo juga teman-teman sobat PSDM yang sudah mendengarkan podcast ini. Kalau Anggi sendiri gimana kabarnya? Oh, kalau aku baik sih Kak, alhamdulillah masih baik-baik aja nih. Alhamdulillah. Oke, nah sebelum teman-teman dari Sobat PSDM menebak-nebak nih Kak Rehan, siapa sih Kak Rehan yang sebenarnya? Boleh nih dari Kak Rehan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Sebelumnya kenalin teman-teman sobat PSDM. Nama aku Muhammad Rehan dari Prodi Manajemen Industri Angkatan 58. Dan alhamdulillah sekarang diamanahkan untuk menjadi Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa periode 2022-2023 Kabinet Rangkai Harmoni. Seperti itu Anggi. Tapi nih sebelum kita masuk ke pembahasan kita nih tentang leadership, aku mau nanya-nanya dulu nih, gimana kesibukannya? Sekarang kan kita tuh lagi ini ya, masanya mau UTS. Betul. Gimana nih kesibukannya? Kesibukan aku sebenarnya hampir sama seperti kemarin-kemarin, harus bisa membagi waktu antara BEM dan juga akademiknya. Jadi sebisa mungkin tugas yang diberikan oleh dosen-dosen dosen-dosen MNI langsung aku kerjain gitu. Dan nanti malamnya baru aku kerjain tanggung jawab di BEM-nya. Kalau Anggi sendiri gimana? Kalau aku sih masih sama sih sama Kak Rehan. Kita juga sama-sama mau ujian nih. Yang kayak semester lalu sama semester sekarang tuh emang jauh berbeda. Nah kemarin tuh cuma ini ya beberapa jam doang, tapi sekarang tuh kayaknya lama banget gitu. Ya, Makanya kayak harus ngerjain beberapa proker juga kan yang mau jalan di PSDM. Jadi aku ngerjain tugas yang kayak kuliah dulu, abis itu lanjutnya ke tugas proker yang dari PSDM sendiri. Gitu sih. oke. Alhamdulillah sih kalau masih belum terbengkalai ya. Nah Dan iya, di masih situ kita alhamdulillah. memang sebagai organisator belajar untuk bisa membagi waktu itu gitu. Iya alhamdulillah banget. Oke, mungkin aku mau nanya lagi nih, tapi ini Hmm. kita berlanjutnya ke leadership dulu nih, kayak kepemimpinan. Nah, kalau dari Kak Rehan nih, eh sekarang kan udah ini ya, udah kayak mulai memimpin beberapa bulan nih Betul. di Kabinet Rangkai Harmoni. Jiwa kepemimpinan apa yang Kak Rehan terapkan di kabinet ini gitu? Jiwa Seperti kepemimpinan. apa maksudnya? Oke, seperti apa? Kalau dari aku sendiri, dasarnya dulu ya. Kalau kepemimpinan itu, pertama dia harus sadar akan adanya masalah. Kalau yang kedua, dia itu harus mau untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi kalau yang aku terapin di sini, aku coba peka dulu terhadap Ya benar. masalah yang ada di band, yang ada di organisasi ini, dan di situ baru aku harus punya kemauan untuk benar-benar maksimal dalam membenahi masalah-masalah tersebut. Karena masalah itu pasti terus ada. Jadi karena ada mindset itu, jadi kita benar-benar kemauan itu bukannya sesuatu yang harus dipaksa, tapi memang sesuatu yang harus atau kewajiban. Benar benar benar. Tapi pernah ngerasa nggak sih pas di mana Kak Rehan dipimpin kayak gimana sih Kak Rehan pengen kayak pemimpin yang efektif itu gimana sih kalau dari Kak Rehan? Oke, menarik ya, pemimpin yang efektif tuh kayak gimana? Kalau dari aku mungkin lebih ke misal aku di bawah menjadi anggota gitu ya, dan aku sebenarnya pingin pemimpin yang em, gimana caranya efektif itu, berarti efektif itu menyelesaikan tujuannya. Yang pertama tuh aku lagi suka banget sama kata inklusif. Jadi kayak em, di mana-mana itu sekarang lagi, kalau aku lagi pingin coba beberapa hal itu harus inklusif, harus bisa mencakup seluruh orang, seluruh sumber daya manusia. Karena kita hidup di sini, di dunia ini, em, orang-orangnya tuh beragam ya, Nggi. Ya Kayak benar-benar. sifatnya itu dilahirkan beragam banget, dan kita di sini sebagai pemimpin harus mau tahu sifat-sifat orang dan harus mau untuk mengkolaborasikan
sifat-sifat yang berbeda-beda tersebut gitu. Jadi yang pertama, gimana caranya biar efektif itu inklusif dalam suatu sistemnya, dan di sini kita mau berkolaborasi, kita mau mencapai tujuan dengan orang-orang yang berbeda itu. Dan mungkin yang terakhir, gimana caranya itu harus bisa memberdayakan anggota. Jadi setelah inklusif tadi, setelah peka tadi, itu kita harus mau bisa memberikan impact kepada mereka agar bisa menerapkannya lagi di luar organisasi itu. Jadi setelah mereka mungkin mengerjakan proker, mereka setelah bahkan untuk demisioner itu bisa membawa nilai-nilai kepemimpinan di dalam diri mereka sendiri gitu. Dan aku juga pengen terapin, kan Anggi juga staff di sini ya. Aku pengen banget Anggi juga nanti setelah lulus dari BEM ini bisa berdaya, bisa membawa nilai-nilai positif dari BEM ini untuk diterapkan di luar BEM gitu. Ya, jujur juga aku pengen banget kayak dari BEM ini juga hal yang kayak mungkin banyak hal yang berguna ya dari BEM ini yang bisa nanti kebawa ke aku pas masanya aku harus udah kerja gitu. Oke. Harus udah kayak menuju ke dunia karir gitu. Jadi kayak banyak banget hal-hal positif yang dari BEM itu kebawa sama kehidupan aku sehari-hari. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Udah ada Ya. berapa yang merasa apa aja tuh misalnya? Oh mungkin dulu ya ini kalau dari kerja aku kan dulu lumayan ini ya, kalau editing itu bisanya cuma video doang. Dan gitu kalau misal poster gitu kan kayak cuma ini bisa-bisa biasa aja gitu, karena nggak ada tuntutan. Oke. Tapi setelah ikut BEM gitu aku kayak, oh belajar nih, kayak ini udah harus aku kerjain gitu, gimana aku caranya bisa mengaplikasiin ini gitu. Tapi setelah dari sini juga aku kayak, oh numbuhin bakat baru gitu, gimana cara aku bisa numbuhin kayak ini nih harus dibuat sekreatif apa gitu, gitu Oke. sih. Alhamdulillah kalau semisal udah dapet hard skill-nya di situ satu, skill editing dan lain-lain, dan mungkin nextnya kedepannya bisa bawa lagi nilai-nilai positif yang lain. Bener. Semoga ya. Nah tadi Kak Rehan bilang bentuk karakteristik tuh. Nah gimana sih cara kita tuh dari Kak Rehan kan udah beberapa udah memimpin juga di kabinet yang kayak Harmoni. Gimana sih nyatuin karakteristik orang yang berbeda-beda di dalam suatu organisasi ini? Oke. Yang pertama mungkin gini ya Gi, kalau kita tadi aku sebut sadar, kalau misal tadi kita belum sadar akan masalah dan akan orang-orang di dalamnya, itu kita nggak bisa nyelesain masalahnya. Jadi langkah pertama banget itu memang tahu, peka dan mau untuk menelusuri ke bawah sifat-sifat orang yang kita pimpin itu seperti apa. Jadi abis dari kita telusuri, di situ kita bisa tahu sistem apa yang bisa kita bawa dan cara apa yang akan berhasil untuk menyelesaikan tujuan atau masalah ke depannya gitu. Jadi itu penting banget sih dalam karakteristik untuk bisa tahu perbedaan-perbedaan orang. Oke, mungkin dari Kak Rehan nih. Dulu sebelum masuk sebelum mendaftar di wakil ketua BEM, itu dulu pernah ada ini nggak planning kayak mungkin kalau misalnya gua lulus di wakil ketua BEM, gua bakal buat apa gitu? Oke, kalau itu, kalau misalnya kita tarik ke belakang banget, Iya. alur dari aku sendiri, alur hidup dalam pas masuk ke SV sendiri, sebenarnya sekarang bener-bener bawanya ngalir aja tinggi. Jadi kayak nggak ada plan yang besar banget, tapi setelah menjabat tentu pengalaman-pengalaman kemarin pas magang, pas jadi staff, itu aku pingin ada beberapa tamparan-tamparan yang sebenarnya harus aku evaluasi untuk jabatan di wakil ketua BEM ini gitu. Jadi untuk plan besar tentu ada. Salah satunya tadi pingin banget staff-staff yang ada di kabinet rangka harmoni itu bisa berdaya nantinya di akhir atau di saat selesai masa jabatan. Itu plan aku besar banget, plan terbesar aku. Dan yang kedua itu pingin banget proker-proker yang ada di sini itu benar-benar bisa berguna untuk skala sekolah vokasi maupun nasional atau bahkan internasional. Dan di sini dengan cara yang aku bawa tuh sebenarnya pingin membawa proker-proker yang relevan di zaman sekarang, karena memang tidak mau terpaku dengan tahun lalu atau beberapa tahun ke belakang. Itu proker-proker yang kita bawa sekarang sudah diterapkan, itu yang relevan saja, dan kegiatan-kegiatan yang sudah tidak mungkin tidak perlu untuk di zaman sekarang itu udah dibuang dan sudah tidak diterapkan lagi gitu. Oke, mungkin aku boleh lanjut nih Kak Rehan. Oke, boleh. Kalau dari Kak Rehan sendiri nih, pernah nggak sih ngalamin kegagalan dari kayak kita nih pengen ini gitu, pencapaian hal yang besar gitu, tapi kita nggak tahu kan, kan nggak semua yang kita rencanain itu bener ya atau tercapai gitu.
pernah nggak sih ngerasain kegagalan? Oke. Oke, jadi di sini dari pertanyaan itu sebenarnya sudah pasti setiap orang punya masa-masa kegagalan ya, punya, situasi kegagalan yang bikin, mereka sadar atau belajar gitu. Kalau dari aku sendiri dalam menanggapi kegagalan itu, yang pertama tentu ditanamkan mindset bahwa kegagalan itu adalah, suatu hal yang membuat kita belajar atau menjadi motivasi untuk ke depannya dan untuk bisa, apa ya, menjadikan evaluasi di masalah berikutnya. Jadi seperti yang tadi aku bilang juga, kalau misal masalah itu nggak pernah selesai. Kita hidup di dunia ini tentu pasti, di masa depan itu kita akan menjumpai yang namanya masalah. Jadi masalah itu, dengan adanya mindset ini kita juga nggak bakal lari dari masalah, dan itu justru baik ya kalau teman-teman di luar sana yang masih kalau ada masalah malah dijauhi atau hindari, itu buang jauh-jauh pemikiran tersebut dan coba dihadapin dan itu bisa membuat, kita belajar untuk bisa menyelesaikan masalah ke depannya. Terus nih Kak Rehan, mungkin kayak, ini kita balik lagi ke leadership. Boleh, Nah, ayo. kalau dari Kak Rehan sendiri, aku sempat dengar nih teman-teman aku bilang, "Ah, kepemimpinan gua kalau, misalnya mau mimpin tuh emang maunya dilayani doang, nggak mau dilayani," gitu-gitu. Kayak kalau dari Kak Rehan sendiri nih, kan udah jadi pemimpin dong, Yap, gimana caranya, eee, lebih suka melayani atau dilayani oleh stafnya gitu? oke. Melayani atau dilayani. Iya. Dan kalau aku dengar dua kata itu sebenarnya, berkonotasi negatif gitu loh, Gi, kayak nggak tahu Iya bener kenapa. bener. Dan tapi kalau pas aku baca lagi nih, melayani atau dilayani ternyata ada teori-teorinya di luar sana gitu. Dan karena podcast ini aku jadi mendalami dulu gitu materi-materi itu dan, mencoba lihat teori-teori yang di luar sana tentang kepemimpinan. Di situ banyak banget kayak teori-teori dan mungkin sekarang kita fokus ke dilayani atau melayani. Di situ ada buku dari, aku lupa penulisnya siapa tapi judulnya Servant Leadership dan di situ banyak poin-poin kayak, ternyata kalau diterapin di zaman sekarang itu relevan dan, efektif gitu. Contoh, kalau misalnya kita lebih menjadi pemimpin yang melayani, itu kita di situ dituntut untuk bisa banyak mendengar, anggota-anggota kita. Dan setelah, aku coba untuk banyak mendengar, kita bisa tahu, evaluasi-evaluasi apa yang baik untuk kedepannya. Dan di situ nilai positif, menurut aku dari, eee, apa namanya, teori kepemimpinan dan melayani gitu. Dan sebenarnya kalau menilik lagi ke belakang, ternyata pas aku lihat gaya kepemimpinan aku pun lebih besar untuk, melayani gitu, Gi. Karena aku jujur sampai sekarang gak enak banget untuk memerintah seseorang. Kayak gak mau aja gitu secara terang-terangan untuk bisa, memerintah atau menyuruh-nyuruh orang gitu. Jadi lebih ke mencoba gimana caranya bisa mencontohkan dulu, baru mereka bisa mengikuti gitu. Dan, mmm, apa ya, itu salah satu definisi dalam, kepemimpinan yang melayani, Ki. Iya, Jadi, bener banget. sebenarnya banyak nilai plus dari situ dan ternyata cara yang tradisional seperti, hierarki yang apa namanya, kepemimpinan di atas dan harus menyuruh aja, itu sebenarnya kalau menurut aku ini pure dari pendapat aku ya, mungkin teman-teman bisa, menyaringnya sendiri. Untuk di zaman sekarang itu lebih cocok menerapkan, gaya kepemimpinan seperti itu, Gi. Jadi, mmm, apa ya, di situ bisa kita lebih kenal, kita bahas lagi, kita bisa lebih kenal dulu, anggota-anggota kita, terus kita bisa tahu, masalahnya dari perspektif mereka dan bisa menyelesaikan masalah itu, lebih cepat. Jadi, itu salah satunya aja dan, eee, kalau menurut Anggi sendiri nih, Nah, kira-kira enaknya kayak gimana sih kalau pemimpin? aku ya, aku kan sekarang posisinya sebagai staff. Mhm, Alhamdulillahnya aku dapat yang staff yang nggak terlalu ini menuntut adanya senioritas gitu. oke. Nah, di departemen aku sendiri tuh, aku tuh dipimpin tapi dengan sistem mereka, sistem yang kayak yang Kak Ryan bilang tadi, yang kayak pemimpinnya itu ikut ini, ikut kayak bareng-bareng mendiskusiin gitu, ikut kayak berkecimpung, "Apa sih program kerja kalian?" gitu. Oke. Bahkan kita tuh yang nggak kayak, terlalu formal banget.
Tapi di situ juga kita ada batasan antara ketua sama antara ketua departemen sama staf gitu. Yap. Jadi kita juga yang nggak terlalu kurang ajar juga gitu. Tapi dengan kayak gaya kepemimpinan dia tuh kayak kita juga jadi suka gitu, jadi explore lebih kayak kreativitas apa sih yang bakal harus kita buat nih gitu. Karena dari kalau misalnya kita udah have fun sama pemimpin kita sendiri, Yap. kita pasti bakal nimbulin sesuatu yang baru yang Iya. nantinya tuh bakal indah banget untuk dibuat gitu loh. Nah, iya menarik. Jadi kayak dengan cara seperti itu kan kita bisa kenal nih. Ya benar benar. Misal pemimpin tadi yang di Anggi, di departemen Anggi, pemimpin itu bisa tahu anggota-anggotanya tuh karakteristiknya seperti apa, dan Ya benar. kalian sebagai anggota bisa menjadi diri kalian sendiri, dan itu sesuatu yang baik gitu dalam keberagaman kita dan dengan konteks inklusif yang tadi aku bilang juga. Dan di situ apa ya? Dengan cara seperti itu ya kita bisa menyelesaikannya dengan cara kita sendiri dan gak menjadi orang lain itu kita jadi nggak capek, dan jangka panjangnya menurut aku bisa baik sih Ya dengan cara seperti itu gitu. Dan ada sih satu apa ya, satu kata-kata dari, bukan satu kata-kata, ada satu teori juga dari Ki Hajar Dewantara yang mungkin teman-teman di luar sana itu udah pernah dengar, yang Ingarso Sungtuludo ing Madya Mangunkarso ya benar benar. Tuturi Handayani. Dan itu di situ ternyata pas aku cari tahu apa namanya arti di balik itu semua, itu servant leadership udah ada di situ. Jadi kalau Anggi belum tahu ya, Ingarso Sungtuludo itu artinya dari depan memberikan dorongan, dari depan memberikan aduh lupa lagi, nanti cut itu ya bentar. Oke. Ingarso Sungtuludo itu dari depan memberikan contoh, dari tengah. Ingarso Mangunkarsa itu dari tengah memberikan semangat, dan Tuturi Handaya itu dari belakang memberikan dorongan gitu. Jadi kayak apa ya, itu sangat masuk dalam yang tadi aku bilang, kalau di zaman sekarang itu lebih cocok mungkin servant leadership, pemimpin yang lebih melayani. Itu sebenarnya dari zaman dulu Ki Hajar Dewantara sudah membahas itu gitu. Jadi kayak apa ya, boleh nih teman-teman di luar sana menggali lagi teori-teorinya dan mencoba mungkin bisa menerapkan atau bisa seenggaknya memikirkan lagi kalau itu tuh apa namanya baik gitu untuk diterapkan. Iya sih benar-benar benar. Berarti yang kayak disampaikan tadi tuh benar-benar kayak artinya luas banget. Betul. Apalagi untuk kayak kita sekarang ini nih karya. Nah, mungkin kayak pembahasan kita kali ini mungkin udah ini ya, udah kayak sampai di sini dulu kali. Karena Oke. Gak sebenarnya berasa ya guys. sebenarnya asik-asik banget nih pembahasan kita kali ini tuh asik banget. Nggak kerasa juga tapi waktu juga nggak memungkinkan untuk kita bahas. Mungkin kita bisa bahas ke episode selanjutnya gitu. Tapi aku bakal ngingatin kepada teman-teman semua sobat PSDM, kalau kalian bakal pengen banget nih ada cerita apa sih untuk episode kedepannya, episode berikutnya PSDM tuh bakal cerita apa gitu, atau kalian mau mention apa aja gitu di kolom komentarnya nanti di Instagram nih teman-teman. Oke, nggak terasa nih Kak Rehan. Terima kasih banget udah mau diundang ke sini. Terima kasih juga sudah mengundang. Nah, untuk mengikuti PSDM, untuk mengikuti podcast PSDM kali ini. Dan mungkin teman-teman yang lain tuh pada nungguin Kak Rehan kali untuk nyampein kesan dan pesan nih untuk teman-teman PSDM di rumah. Oke. Kesan pesan aku telah diundang ke sini cukup senang, dan senang sekali justru bisa ngobrol-ngobrol sama teman-teman PSDM yang mengadakan podcast ini, dan semoga dari obrolan kita tadi bisa teman-teman yang mendengar itu saring dan coba terapkan sesuai dengan kemampuan teman-teman sendiri gitu. Jadi kayak self aware dulu sama diri sendiri, dan apakah materi-materi tadi bisa diterapkan oleh lingkungan teman-teman dan diri teman-teman gitu. Jadi semoga bisa menambah wawasan juga, semoga bisa membuat teman-teman jauh lebih baik hard skill maupun soft skill, seperti itu. Oke, terima kasih banget nih Kak Rehan. Terima kasih juga Ya, untuk udah PSDM. bisa mampir di podcast perdana PSDM nih untuk kali ini. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan podcast perdana kita pada hari ini. Dan semoga informasi dari Kak Rehan yang kayak dari tadi kita bahas juga ada ini
mengevaluasi diri teman-teman kayak gimana sih jadi pemimpin yang baik, gimana untuk menjadi orang yang lebih baik gitu loh. Dan kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.